wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa minha al-mautu wa huwa yujibul husna. Lima ruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasat naqatuhu aysiluhu bima'in sidrin. Termasuk yang mewajibkan mandi lagi adalah al-mautu, kematian. Wa huwa yujibul husna. Karena sebab kematian maka mewajibkan mandi bagi orang yang hidup tentunya. Jadi kalau yang ini membahas mandi wajib terkait dengan orang yang sudah wafat. Jadi mandi mayat namanya, memandikan mayat. Ya. Jadi kalau kemarin mandi orang hidup, ini mandinya orang meninggal, tetapi di sini bukan diwajibkan atas yang meninggal, tapi diwajibkan atas orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal. Ya, jadi memang wajib mandi, tapi bukan mayatnya suruh mandi, nanti bangun lagi malah bingung. Ya. Namanya bukan mayat kalau hidup lagi. Jadi yang hidup yang wajib memandikan. Ya, jadi bukan yang mati disuruh mandi, nggak bisa mandi lagi. Ya, cuman di sini kata Nabi igsiluhu bima'in wasidrin. Ya, mandinya dengan apa? Dengan air yang suci, mensucikan, wasidrin, dicampur dengan daun bidara. Ya, daun bidara ya, katakan daun bidara itu. Ya, sekarang udah banyak, kalau daun bidara nggak ada, ya daun yang wangi yang lain. Bisa diganti kalau memang nggak ketemu daun bidara. Ya, boleh juga diganti dengan yang wewangian yang lain. Ada yang pakai kamper. Ya, ada yang pakai kamper. Ya, sebenarnya yang dicari adalah wewangian. Ya, sama juga orang lahir itu kan bayi itu disunahkan ditahnik, tapi kalau ditahniknya nggak ketemu barangnya kan tetap diganti. Bayi lahir misalnya disuruh ditahnik itu kan dikasih kurma. Ya bu, kurma yang bagus, yang halus, dioleskan di tekaknya si bayi gitu kan. Iya, namanya tahnik bahasa Arabnya. Tahnik itu dari kata hankun. Hankun itu langit-langit, ini namanya hankun. Bahasa Arabnya tahnik, dioleskan di situ. Ya, itu kalau ada, itu kan kalau ada kurma. Kalau nggak ada kurma gimana? Ya kan gitu. Apakah nggak ada syariatnya? Boleh diganti, yang dimaksud sejenis kurma kalau nggak ketemu, ya maka digantilah kalau nggak ada dengan madu, ya kan. Kalau kurmanya nggak dapet, ganti dengan madu tahniknya, itu ya. Iya kan, bayi itu yang baru ini juga sama. Kalau nyari daun bidara nggak ada, yang dimaksud daun bidara adalah daun wangi yang bisa mengatasi bau tidak sedap kepada si mayit. Ya, cuman kan ada teori yang lain. Kalau orang meninggal itu kan beda-beda. Ada yang meninggal sebentar udah kaku, tidak bisa dirubah. Ya, meninggal baru juga belum ada 2 menit, kadang-kadang dilempengin udah nggak bisa, ini udah bengkok begini, meninggalnya begini aja, kaku, nggak bisa dilempengin ya. Ada yang enggak. Ya, biasanya orang yang kaku dulunya jarang-jarang baca sholawat. Ya. Ya, kalau yang lemes terus nggak pernah kaku, biasanya orang rajin baca sholawat. Itu biasanya. Ya,
Jadi baca sholawat itu jangan dianggap hal yang remeh ya. Karena sholawat itu hubungannya dengan Rasulullah yang disebut syafaat Rasulullah. Itu. Ya cuman pertanyaannya kalau udah kaku dilempengin nggak bisa, apakah harus pakai alat bengkel? Ya enggak lah, masa ngelempengin badan pakai bengkel ya, pakai kunci Inggris ya enggak lah ya. Ya diurut kata Pak Haji, pan ngurutnya pakai apa? Ya diantaranya pakai sholawat. Ya cuman ada doanya ya kan, Allahumma apa bismillah wa ala millati rasulillah. Lalu alatnya apa? Alatnya satu pakai kopi, dua pakai teh. Maksudnya air kopi, air teh dicampur. Sambil baca salawat, sambil baca doa, insya Allah lempeng lagi yang kaku itu. Ya, nah itu kan kadang-kadang bingung gimana ngelempenginya. Apalagi kaki kena bengkok begini. Kan ada orang mati kayak kodok. Ada orang meninggal kayak kodok. Karena dia maling, digebukin orang sekampung. Jadi begini ya, digebukin kan gak pernah kemana-mana begini kan, lah matinya begini ya. Jadi mayatnya begini gimana ngelempenginya, ya udah ada nyawanya tapi begini ya, kan ini begini bengkok semua begini, ya. Pernah ada orang meninggal karena dia maling sapi ceritanya kan, maling sapi dibawa ke sawah, lewat sawah keteriakin orang sekampung, lah sekampung royok semua. Ya, meninggalnya di sawah kayak kodok tadi begini. Ya akhirnya dibawa kantor polisi, namanya juga urusan begitu. Nggak tahu dilempengin apa enggak sama kantor polisinya, saya nggak lihat lagi. Ya, jadi itu orang meninggal beda-beda. Kalau yang lemes, artinya fleksibel begitu, itu biasanya orang yang rajin baca sholawat. Itu doang. Jadi bukan ini berarti kalau sempat nggak bisa dilempengin di ini dan enggak, sama aja, sama-sama mungkin husnul khotimah, cuman yang satu rajin baca salawat, yang satu tidak, gitu doang. Jadi ternyata syafaat itu ada dari baca salawat, sampai ketika orang meninggal juga perlu salawat. Ya sering disebutkan di hadis Nabi, orang meninggal itu kan dibagi dua, nyawa dengan raga. Nyawanya pergi bareng dengan iman, namanya husnul khotimah itu. Tapi kalau nyawanya pergi sendirian, imannya sendirian, namanya su'ul khotimah. Jadi dibagi dua kan, lah iman itu kembali kepada la ilaha illallah kalimatnya. Jadi ketika la ilaha dibaca, pergilah kalimat tauhid dengan nyawanya, namanya husnul khotimah. Itu. Tapi Muhammadur Rasulullahnya di mana ya? Muhammadur Rasulullahnya ada di tubuhnya si mayit itu. Ruhnya bareng dengan la ilaha illallah, jasadnya ditemenin sama Muhammadur Rasulullah yang tadi disebut sholawat itu. Ya karena yang disebut Muhammadur Rasulullah itu diantaranya adalah simbolnya baca sholawat. Pelaksanaannya ya menjalankan ajaran Nabi, kan udah mati masa menjalankan ajaran Nabi gitu kan. Nah, itu beda-beda. Nah di sini ya orang meninggal wajib mandi bagi yang masih hidup yang mandikan, tapi yang dimandikan orang yang meninggal. Ya, cuman di sini seandainya mau dimandikan air nggak ketemu air ya ditayamumi aja. Ya tentu ada nanti pengecualian, ya kan? Ya kalau mayatnya orang jihad fisabilillah ada pengecualian, ya kan? Kalau fisabilillah mau enggak, langsung aja disolatkan, dikubur. Ya disolatkan, dikubur, bahkan baju perangnya pun juga enggak boleh dilepas. Itu kalau orang lagi perang. Ya ke Palestina gitu dibomin, enggak usah dimandikan. Ya. Karena udah hancur kayak begitu, langsung disolatkan, langsung dimakamkan.
Iya syahid dan kondisinya lagi jihad fisabilillah kayak tadi. Ya kecuali kalau syahid yang kedua itu namanya syahid dunia akhirat. Ada lagi syahid yang kedua namanya syahid akhirat. Maksudnya orang meninggal misalnya lagi malam Jumat, hari Jumat itu mati syahid. Tapi syahid akhirat. Ya di dunianya tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Karena dia syahid akhirat kan. Kalau tadi dunia akhirat karena perang, hancur-hancuran badannya, nggak usah dimandikan. Ada pengecualian itu. Ya cuman ya lagi-lagi jangan dimaknai cuman harinya, justru kondisi meninggalnya. Walaupun meninggal malam Jumat, kalau lagi mabuk juga bukan syahid. Benar Pak Agus ya? Kan malam Jumat meninggalnya mati syahid. Orang matinya lagi nenggak minuman keras ya enggak. Ya, artinya lihat kondisi meninggalnya. Ya, bukan malam Jumatnya aja bukan ya. Malam Jumat iya, tapi kan lagi nyolong ya. Nyolong ditembak ya. Itu ya bukan syahid, sangit kata orang. Bukan mati syahid, mati sangit. Nah, ini kaitan dengan memandikan mayit. Ya cuman ulama beda pendapat, ada yang mengatakan wajib fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Ya, wajibnya umum, tapi kalau sudah diwakili representasi sudah dianggap gugur. Ya misalnya se-RT ada yang meninggal, kewajibannya se-RT. Tapi kalau ada 3 orang sudah mewakili, se-RT sudah gugur. Ya gitu, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau 3 orang, 2 orang, 1 pun nggak ada yang mandikan, dosanya kembali ke se-RT lagi. Ya cuman ya pernah ada orang bilang gini, Pak kok tumben ini anaknya disantrenin? Iya Pak Ustadz, pelajaran apa? Ada saudara meninggal. Pas di dalam kuburan ada disuruh azan, yang hadir ke kuburan 1 pun nggak ada yang bisa azan. Ya, jadi di situ dia sadar anaknya suruh nyantren. Lu ada kasus kayak begitu itu. Jadi masukin pesantren maksudnya biar ada saudara yang bisa azan. Masa dikubur di dalam nggak ada yang bisa azan? Ya itu ada aja dalam kehidupan. Iya karena dulunya mungkin nggak belajar. Ya. Itu kemungkinan nggak bisa, kemungkinan tidak berani. ya aku takut ya. Iya. Padahal orang hidup sama orang mati yang ditakuti apanya ya sebenarnya sama aja. Dia juga melihat kita, cuman kita yang nggak melihat di mana ruhnya gitu doang kan ya. Sama-sama ya. Nah itu, jadi di sini begitu perintahnya isiluhu bima'in wasidrin. Amar di sini ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Titik wasalah satun tahtas subihan nisa wahiyal haidu wan nifasu wal wiladatu. Selanjutnya wajib mandi untuk 3 hal ini khusus wanita, yaitu al-haid, mandi haid khusus wanita, wal nifasu, mandi nifas juga khusus wanita, wal wiladatu, mandi melahirkan juga khusus wanita. Jadi kalau yang tadi meninggal boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan, ya kan? Tapi kalau mandi ini yang ketiga ini haid, nifas, melahirkan khusus perempuan. Karena tidak ada laki-laki haid, laki-laki nifas, laki-laki melahirkan, nggak ada. Yang ada binnya doang. Yang melahirkan sama istrinya, binnya baru laki-laki. Maka 3 ini khusus wanita. Wanita haid wajib mandi kalau sudah selesai haid, nifas juga wajib mandi kalau sudah tuntas nifasnya. Begitu juga wanita melahirkan wajib mandi setelah melahirkan. Ya orang nyebut bersih-bersih. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa wajib mandi?
Karena janin yang lahir, bayi yang lahir adalah jelmaan dari sperma laki-laki. Kan itu Pak Haji ya. Ya teori kedokterannya memang begitu. Yang jadi bayi itu dulu spermanya suami. Ya kan, cuman kan sperma begitu keluar itu kan ukurannya bukan 1-2 bayi. Bisa ribuan bayi. Ya kan ya. Itu cuman disitulah maha kuasa Allah yang harusnya jadi janin ribuan diseleksi oleh Allah yang jadi ini ya. Cuman ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Ya gitu bagus ya. Diseleksi ini layak lahir, ini layak lahir, layak lahir jadi. Kadang ada yang lahirnya 3, berarti yang layak 3. Ya. Ada yang 4 ya Pak, ada yang 4. Iya, itu mah di Iran ya, sampai 9, ada yang sampai 7. Jadi seleksi mungkin ini pantas lahir, ternyata sampai banyak. Nah di situ maka lahirlah janin. Ketika wanita melahirkan janin, seolah-olah mengeluarkan ovum dan sperma. Ya, yaitu wujudnya bayi itu. Maka dia disuruh mandi gitu. Ya, padahal yang lahir bayinya wakil dari sperma dan ovum ibunya dulunya gitu. Itu referensinya, alasannya begitu. Kenapa sih orang melahirkan wajib mandi kan begitu. Kalau haid kan jelas, nifas juga jelas. Sebenarnya tiga-tiganya sama. Kalau haid dengan nifas sama. Artinya darah haid selama hamil kan nggak haid. Darah haid itu kan bulanan. Selama hamil 9 bulan haidnya gak keluar. Maka dia numpuk sampai 9 bulan. Gitu. Maka lahir bayi nyusul yang darah haid 9 bulan keluar semua. Nah, maka di situ darah nifasnya beda-beda. Iya, jadi kumpul di sana saat ada yang jadi bayi, ada yang jadi nifas. Nah di situ lah beda-beda, ada yang nifas seminggu selesai, ada yang 30 hari, bahkan ada yang sampai 60 hari. Artinya dulu sesuai dengan haidnya. Orang haid itu kan ada yang 15 hari, ada yang 10 hari, ada yang 7 hari, ada yang sehari, ada yang 3 hari. Itu tergantung suburnya perempuan itu. Maka kalau dia haidnya sedikit, maka nanti nifasnya juga nggak lama. Itu kan ya Pak Haji ya, pasti nggak lama gitu. Tapi kalau yang haidnya banyak seminggu gitu, biasanya nanti nifasnya agak lama juga, karena jumlahnya banyak numpuk di rahim itu. Nah disitulah kita bersyukur kenapa bayi lahir ada yang namanya qiroyah. Bahasa hadisnya qiroyah. Kalau bahasa orang Serang nyuguh tamu, ya nyuguh tamu ya. Iya nyuguh tamu. Qiroyah itu bahasa Arab maknanya menghormati tamu. Tamu yang mana? Bayi baru lahir itu tamu. Iya, bayi lahir itu tamu dari rahim ke dunia, namu ke dunia. Gitu. Maka ada hadis Nabi disuruh qiroyah. Ya, kenapa? Mensyukuri bayi yang lahir. Yang tadinya numpuk bareng dengan haid, darah kumpul selama 9 bulan, tetapi tidak timbul penyakit. Bayinya sehat, nifasnya keluar juga dengan lancar, itu kan luar biasa. Nyimpen darah 9 bulan, kotoran, tidak menimbulkan penyakit. Maka begitu lahir keluar, orang disuruh syukuran, namanya qiroyah. Ya, nah ini qiroyah ini hukumnya sunnah. Ya cuman tadi tergantung kondisinya. Kalau lahirnya di rumah sakit, masa mau qiroyah di rumah sakit? Ya, masa mau syukuran di rumah sakit kan enggak bagus ya. Nunggu nanti kalau udah pulang, ya kan? Ya kalau normal mah ya enak, sekarang lahir ya dalam waktu beberapa jam ke depan sudah bisa syukuran qiroyah.
Itu penting. Ya, kenapa? Karena tadi selama 9 bulan ada darah haid yang kemudian berubah nifas, tidak menimbulkan penyakit, dan janinnya lahir dengan sehat. Nah, di situ ya cuman perlu digarisbawahi, kalau ada janin kurang sehat atau cacat, itu biasanya ada masalah. Gitu kan. Nah, masalahnya apa? Ya beda-beda masalahnya. Ya, karena orang itu beda-beda. Ada yang dulu nikahnya dengan saudara, itu biasanya menimbulkan penyakit yang disebut penyakit apa? Yang nambah darah terus itu ya. Apa itu? Kalau nggak iya darah apa namanya Pak Haji ya? Jadi setiap bulan tambah darah, setiap bulan tambah darah. Itu namanya penyakit, dulunya biasanya pernikahannya dengan masih ada hubungan darah. Karena dalam Islam saudara sepupu itu boleh nikah. Boleh, tapi berbahaya ke keturunan, boleh jadi ada penyakit yang darah tadi. Iya. Iya. Iya, itu beda syariatnya. Karena belum ada orang. Iya. Iya, Nabi Adam ada kakak beradik boleh, memang syariatnya disuruh. Itu, tapi Nabi Muhammad dilarang. Ya boleh saudara sepupu itu juga kalau lain jenis. Pak Agus laki-laki punya adik perempuan, itu namanya lain jenis. Ya, itu boleh nikah anaknya. Ya, cuman tadi karena hubungan darah, khawatir ke anak tadi cacat, entah karena penyakit yang tadi darahnya ditambah terus tiap bulan itu. Ya, kenapa? Karena di situ syahwatnya tidak maksimal. Akhirnya ada dalam keraguan. Begitu mau bergaul sama istrinya, kok mirip ibu saya ya? Kan begitu Pak Agus ya? Mirip ibu saya. Padahal istrinya kan. Karena punya hubungan darah kan ada kemiripan biasanya. Kok mirip nenek saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, disitulah menimbulkan hal yang tadi itu. Kalau enggak, cacat di sini biasanya ketika istrinya haid, belum suci sudah digauli. Itu juga bisa menimbulkan kecacatan janin. Ya intinya semua yang dilarang Allah akan berakibat di sana. Itu kan dilarang dalam syariat, maka akan berakibat ke orang itu sendiri. Nah ini, kenapa orang lahir harus mandi? Tadi alasannya. Ya karena sesungguhnya janin itu asalnya sperma dan mani, gitu kan. Ya itu, sehingga dia wajib mandi. Ya, yang berikutnya tentu ada sisi kesehatan. Kalau orang melahirkan, yang bisa mengembalikan kesehatannya tidak ada lain kecuali air putih. Gitu. Makanya Jepang sudah mengamati. Jepang itu kan bukan orang Muslim ya, orang Shinto, nyembah matahari. Tapi Jepang tahu bahwa yang mengembalikan stamina setelah sperma keluar, setelah melahirkan, hanya air, yaitu mandi. Itu. Ya makanya sampai ada teori kalau laki-laki pengen perkasa, habis bergaul mandi lagi, kuat lagi. Itu kan. Itu bahasa Jepang tuh ya. Jepang udah meneliti. Ya tapi di hadis Nabi nyuruh kan, disuruh mandi. Ya. Nah itu begitu juga ngelahirin bayi itu jihad luar biasa capeknya. Tapi kalau nanti dimandikan seger kembali sehat lagi. Gitu. Makanya dari sinilah biasanya kalau dokter dan bidannya tahu Islam biasanya dimandikan. Udah kuat mandi belum nih? Kalau belum kuat ibu yang mandikan. Itu bidan yang ngerti hukum, ya kan? Karena tahu mengembalikan staminanya lewat dimandikan itu. Di samping di sini wajib ada faedah yang lain, itu kan? Itu karena kalau nggak segera dimandikan boleh jadi timbul penyakit, lemes dan seterusnya. Itu makanya Islam sudah ngasih jawaban. Wajib mandi iya, dapat pahala sekaligus mengembalikan badan yang lemes ketika melahirkan jadi sehat kembali. Makanya ada orang bilang, kok kamu habis lahirin udah jalan-jalan? Kan udah dimandikan. Itu jawabannya gitu kan.
Ya ada yang malah sakit lama karena belum dimandikan, gitu doang kan ya. Ya karena ternyata hukum Allah itu pasti ada faedahnya. Ya baik untuk dia sendiri dari sisi pahala atau dari sisi kesehatan. Di sini qala Allah Ta'ala wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ini ayat yang memerintahkan orang haid kalau sudah tuntas wajib mandi, namanya mandi hadas haid ya. Nah itu harus ya. Jadi ayatnya jangan kalian laki-laki mendekati mereka kaum wanita yang haid hatta yatahurna sampai mereka suci alias sudah mandi. Fa idza tatahharna fatuhunna, kalau istri sudah mandi haid fatuhunna maka silakan gauli lagi min haitsu amarakumullah, sekiranya Allah memerintahkan kepada kalian. Nahyun an kurbanihinna ilal ghayah. Kemudian hadis Aisyah menyebutkan Rasul bersabda idza aqbalatil haidatu pada shalah, apabila haid sudah datang maka tinggalkan salat. Fa idza dzahaba qadruha, ketika sudah hilang perkiraan haid, faisili maka mandilah kamu angki dari kamu adama dari darahmu, darah haid itu, wasoli kemudian baru salat. Artinya orang haid sebelum suci dia tidak boleh salat, harus suci dulu baru boleh salat. Itu perintah mandinya tadi. Tsumma tasili wasoli, kemudian mandilah kamu lalu salatlah kamu. Wan nifasu kal haid, sedangkan hukum nifas sama dengan haid. Jadi kalau memang begitu berarti dua-duanya sama. Ya kalau nifas darah haid yang disimpan 9 bulan, tapi kalau haid nifas tiap bulan, darah yang keluar tiap bulan. Ya tentu dengan standar ukuran haid. Ukuran haid dalam fikih kan 15 hari paling lama. Kalau lebih dianggapnya bukan darah haid. Begitu nifas paling lama 60 hari. Kalau lebih 60 hari masih keluar, namanya bukan haid, bukan nifas. Itu kalau mau ngukur kan kayak begitu. Ya cuman ya tadi di sini harus hati-hati, suaminya harus ngasih tahu, istrinya juga harus jujur. Ya jangan sampai dua-duanya nggak tahu hukum ya gitu. Ya, itu kan harus tahu hukum dua-duanya. Ya karena boleh jadi istri nggak ngerti nanya suami atau sebaliknya. Nah, itu kan kayak begitu. Artinya apa? Sama-sama punya tanggung jawab terkait dengan hukum haid dan sholatnya serta cara mensucikannya atau mandinya. Ya, dan nanti secara detail dibahas di belakangnya, nanti ini masih ada di prinsip. Wa minal asbabil mujibah lil ghusli al wiladah, maksudnya di antara penyebab wajib mandi adalah melahirkan, walahu illatani. Lah melahirkan itu wajib mandi ada dua alasan. Yang pertama, annal wiladata madhinnatu khurujid dami, bahwa melahirkan itu diduga keluar darah haid. Diduga namanya nifas tadi. Wal hukmu yata'allaqu bil madzani, berarti hukumnya terkait dengan dugaan keluar darah tadi. Pertanyaannya, kalau lahir nggak keluar darah gimana? Kan gitu kan ya. Ya boleh jadi operasi, boleh jadi yang lain kan begitu itu. Nah, karena tadi dianggapnya dzon, dugaan, ya maka tetap wajib mandi. Memang ada orang melahirkan nggak keluar darah nifas? Ada nggak kira-kira? Iya ada. Siti Aisyah itu melahirkan nggak keluar apa-apa. Ya nggak keluar darah maksudnya. Ya keluar kering. Ya tapi juga istri Nabi ya beda gitu kan. Gitu itu. Yang menarik lagi, Aisyah itu kan tidak apa istilahnya dibilangnya nggak haid, tetapi punya anak. Nggak masuk akal lagi kan ya. Kan biasanya yang disebut subur itu kan haid.
Ya namanya juga istri Nabi, nggak kait bisa melahirkan, gitu kan? Ya disebut mukjizat ya bukan Nabi, ya sebut aja karomahnya istri Rasulullah. Ya artinya ada yang lahir tidak keluar darah, tapi contohnya kan istri Nabi. Kalau orang biasa ya nggak ada kayaknya ya, semuanya ada dibarengi dengan darah. Ya entah namanya darah apa, yang orang nyebut ketuban lah, apalah bahasanya banyak lah. Ya bahasanya kan banyak lah ya itu mas. Istilah daerah beda-beda nyebutnya, ya kan. Ya sebutnya aja ketuban kalau dalam bahasa ini. Ya, dan di situ ala taro annanau mayungkidul wudu li annahu madinnatul hadas. Ya, kemudian di sini dibandingkan, apakah Anda tidak berpendapat juga bahwa tidur itu membatalkan wudhu? Alasannya apa? Madinnatul hadas, dikhawatirkan batal wudhunya karena hadas, entah kentut entah yang lainnya. Itu kan? Iya, orang tidur tetap wajib mandi kalau sudah punya wudhu bangun tidur, karena dikhawatirkan diduga dia kentut dan yang lainnya. Sama juga keluar janin dikhawatirkan ada darah yang keluar, maka tetap wajib mandi. Ya wal illatu tsaniyah, alasan yang kedua, wa yallati qalal jumhur annal walad maniyun munaqadun wa tadaru faidatul khilaf idza waladat waladan walam tabulla. Ya fa'alal awal la wajibul huslu alal wa alal illati tani wa annahu maknan munaqadun. Jadi begini, sebenarnya janin itu lahir dari sebabnya dari mani yang kemudian menggumpal jadi gumpal darah dan seterusnya sampai jadi manusia, maka dia wajib mandi ketika lahir, ibunya wajib mandi. Ya, inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.